Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu momen paling krusial ya, yang menguji salah satu aliansi paling awat dan paling kuat di dunia. Hubungan khusus antara Amerika Serikat dan Inggris. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu gimana persisnya hubungan khusus ini diuji. Terus, kita bedah sudut pandang dari Washington, juga dari London. Habis itu kita lihat konsekuensi nyatanya di lapangan. Dan yang paling penting, apa sih artinya ini semua buat masa depan aliansi mereka? Langsung aja kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita perlu paham dulu nih fondasi aliansi ini dan titik di mana retaknya itu mulai kelihatan. Nah, buat Anda yang belajar hubungan internasional, istilah special relationship ini pasti nggak asing kan? Udah puluhan tahun ini jadi kayak pilar kebijakan luar negeri barat. Tapi, nah ini dia, perselisihan soal Iran baru-baru ini benar-benar bikin hubungan ini di bawah tekanan yang luar biasa berat. Dan kita bisa lihat seberapa dalamnya keretakan ini langsung dari kata-kata Presiden AS Donald Trump sendiri. Coba dengar. Ini bukan lagi sekedar sindiran diplomatik loh. Ini pernyataan yang terang-terangan mempertanyakan kondisi aliansi mereka. Oke, sekarang kita pindah ke sudut pandang Washington. Kenapa sih Presiden Trump bisa sampai merasa begitu kecewa sama sekutu terdekatnya? Dengerin deh kutipan ini. Yang paling kerasa di sini tuh bukan cuma kritik kebijakan biasa ya, ini ada nuansa pengkhianatan personal yang kental banget dalam kata-kata Trump. Dan ini ditujukan langsung ke Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Personal banget. Jadi, akar masalahnya tuh di sini. Amerika menuduh Inggris kelamaan ngasih izin pakai pangkalan udara mereka. Menurut Trump, penundaan ini ya menghambat momentum operasi militer terhadap Iran. Ini dia titik gesek utamanya. Nah, ini poin yang menarik banget. Trump sendiri bilang, kalaupun Inggris nggak bantu, operasinya bakal tetap jalan. Jadi ini bukan soal kebutuhan militer yang mendesak. Ini lebih ke soal prinsip, soal loyalitas. Bagi Washington, ini adalah kegagalan simbolis dari sekutu terdekatnya untuk nunjukin solidaritas. Oke, cukup dari sisi Washington. Sekarang kita putar balik, kita lihat dari London. Apa sih yang ada di kepala Perdana Menteri Starmer? Kenapa pendekatannya begitu hati-hati? Dan jawaban dari Starmer tuh jelas banget. Dia membingkai ulah masalah ini bukan sebagai pengkhianatan, tapi sebagai kewajiban. Dia bilang, tugas saya adalah menilai apa yang jadi kepentingan nasional Inggris. Jadi fokusnya beda, bukan loyalitas aliansi, tapi kepentingan nasional. Kenapa Inggris begitu hati-hati? Nah, ada dua alasan besar. Pertama, hantu invasi Irak tahun 2003. Dukungan Tony Blair ke AS waktu itu jadi pelajaran politik yang sangat pahit dan kontroversial di Inggris. Kedua, isu ini sensitif banget buat publik Inggris. Keterlibatan militer di Timur Tengah itu bukan hal yang bisa diputuskan dengan gampang. Jadi, kalau kita sandingkan, kelihatan jelaskan perbedaannya. Di satu sisi ada Trump, yang prioritasnya adalah loyalitas aliansi, dia menuntut solidaritas. Di sisi lain ada Starmer, yang prioritas utamanya adalah kepentingan nasional Inggris, yang perhitungannya didasarkan pada politik domestik dan pelajaran dari sejarah. Nah, di tengah-tengah ketegangan diplomatik ini, tiba-tiba ada kejadian di lapangan yang bikin semuanya jadi jauh lebih rumit. Yap, sebuah drone Iran menghantam pangkalan udara Inggris di Siprus. Tiba-tiba, konflik ini bukan lagi soal debat politik di Washington atau London. Ancamannya jadi sangat nyata dan langsung dirasakan oleh Inggris. Meskipun Starmer beda pendapat dengan Trump soal cara merespons, lihat deh kata-katanya soal Iran. Dia bilang pendekatan Iran jadi lebih gegabah dan lebih berbahaya. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka berselisih, penilaian mereka terhadap ancaman dari Iran sebenarnya nggak jauh beda. Situasinya jadi makin kompleks kan? Dan ini poin yang super penting. Starmer menegaskan kalau serangan drone itu bukan balasan atas keputusan Inggris yang menunda bantuan ke AS. Jadi pesan dari London adalah, bahkan ketika kami mencoba untuk lebih hati-hati, kami tetap jadi sasaran langsung agresi Iran. Oke, kita udah lihat dua sudut pandang yang berbeda, kita juga udah lihat konsekuensi di lapangan. Terus, apa pelajaran yang bisa kita ambil soal aliansi di zaman sekarang? Ini nih yang jadi pertanyaan besarnya, terutama buat kita yang mendalami hubungan internasional. Di tengah kepentingan nasional yang berbeda-beda, apa sih arti sesungguhnya dari sebuah aliansi? Saat kepentingan nasional yang pragmatis berbenturan dengan tuntutan loyalitas, apa sebenarnya nilai dari sebuah hubungan khusus? Dan mana yang pada akhirnya harus didahulukan? Ini pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut.